안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film Korea yang berjudul Horror Tales. Hayo kita mulai. Sekolahan Minghua sekolah yang diklaim berstandar tinggi dengan semua fasilitas sampai dengan nutrisi murid yang tak luput dari perhatian. Tapi di samping itu terdapat pula peraturan yang ketat di mana semua barang pribadi murid yang tidak berhubungan dengan pelajaran akan disita. Semua calon murid juga sudah ditentukan nomor meja dan kamar mana yang akan mereka tempati. Satu kamar akan ditempati 4 orang dan keempat remaja putri ini yang bernama Dayong, Ensu, Boram, dan Jujin akan menempati kamar yang sama. Jujin merupakan siswi tahun lalu yang mengulang kelas dan dia sangat tidak tertarik berkenalan dengan yang lainnya. Sewaktu mereka sedang menyusun barang masing-masing, Boram menyadari bercak hitam yang ada di pojokan atas dan Jujin berkata, 3 tahun lalu pernah terjadi kebakaran yang menewaskan banyak murid. Mereka semua terjebak di dalam kamar yang terkunci. Besok jam 6 pagi, mereka sudah harus bersiap-siap dan hari pertama sekolah terkesan membosankan. Peraturan yang ketat bahkan kegiatan individual termasuk sekadar ingin berkemis saja tidak diperbolehkan selama kelas berlangsung. Jika sudah kebelet banget, siswi harus menerima sabetan dulu di tangan, baru diperbolehkan ke toilet seperti yang dialami Dayung sekarang. Hal menakutkan dimulai dari toilet. Sesosok hantu tertangkap di cermin yang tepat berdiri di belakangnya tapi menghilang setelah dia menoleh. Malamnya, Dayong kedapatan menyembunyikan hamster oleh Jujin dan dia memohon agar diperbolehkan memeliharanya di kamar. Singkat cerita, mereka setuju tapi sebagai gantinya, Jujin memintanya untuk menyimpan rokoknya. Perjanjiannya jika sampai ketahuan, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab Dayong. Yujin sendiri termasuk siswi yang cukup bertingkah di mana dia memotong bagian bawah celananya dengan alasan kenyamanan. Untuk sementara, dia bisa tertawa karena merasa menang, tapi besoknya, para guru seakan menyecernya dan hal itu benar-benar mempermalukannya. Sewaktu makan siang, dia tidak senang mendapatkan tatapan dari anak-anak lain dan membuang makanannya ke lantai. Karena hal itulah, dia disuruh untuk membersihkan lantai dan melanjutkan makan makanan yang sudah tidak layak makan tersebut. Setelah itu, dia mengumpat di toilet dan bersumpah akan menghabisi gurunya itu. Sebuah bilik toilet terbuka dan ada sosok siswi yang berjalan keluar dengan tidak memakai sepatu. Jujin melihatnya menuju ke sebuah kantin dan di sana terlihat anak-anak lain yang sedang makan. Gadis itu lalu berjalan keluar sambil menabraknya. Sekarang tampak banyak siswi yang berbaris di lorong dengan kepala yang tertunduk. Jujin pun berjalan di tengah dan melihat sepatu kotor yang bertetesan darah dari seorang siswi. Teriakan Jujin sampai di kelas dan akhirnya Jujin pun dipanggil ke ruang guru perihal dia yang ketahuan merokok. Jujin tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan putung rokok itu memang berada di dapur dan seputaran lorong. Ini penjelasan yang tidak masuk akal di mana gurunya berkata, teman-temannya sedang belajar di kelas pada jam pelajaran. Merasa ini tidak mungkin, dia pun kembali memeriksa ke dapur dan lorong yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia masih yakin melihat ada orang lain di sana dan menceritakan kepada teman-teman sekamarnya. Besok pagi alarm berbunyi, tapi Jujin menolak untuk bangun. Selagi yang lainnya sedang berolahraga, dia ditarik 2 orang dan disiram air. Setelah itu dia dipaksa masuk ke kelas dan kali ini dia sudah tidak tahan lagi. Jujin menelpon ke rumah yang minta untuk dikeluarkan dari sekolahan dan gurunya langsung menutup teleponnya. Di ruangan kepala sekolah menjelaskan ke orang tua murid bahwa mereka sedang masa beradaptasi dan semuanya sangat terkendali, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jujin berteriak dia ingin segera pergi dan kepala sekolah menyuruhnya untuk tenang karena mereka tidak bisa membiarkan murid yang ingin keluar sesuka hati tanpa adanya persetujuan orang tua. Tidak peduli apa kata kepala sekolah yang dipikirannya sekarang hanyalah minggat, tapi sayangnya pintu sudah digembok. Yang ada, dia kembali berhadapan dengan guru dan 2 algojo lainnya. Anak-anak lain disuruh masuk ke kamar masing-masing dan Jujin pun dilumpuhkan dengan sebuah suntikan, lalu digeletakkan ke sebuah gudang kosong. Tak berapa lama dia tersadar dan sudah berada di antara tumpukan mayat. Apa yang terjadi dengannya menjadi mimpi buruk juga bagi Ensu. Hari itu Ensu menjadi sangat tidak enak badan dan di saat dia meminum obat, ada bercak hitam di atas plafon yang menurut teman-temannya sepertinya bercak itu semakin melebar. Paginya, Jujin dikeluarkan dari gudang dengan kondisi penuh dengan bercak darah sambil menangis. Dia lalu dibawa pergi dengan ambulans dan belum diketahui apa yang membuat dia takut juga gemetaran.
Besoknya hasil ujian dibagikan dan Dayong mendapatkan nilai jelek yang membuatnya tidak selera makan. Malamnya, Ensu meminjamkan buku catatan untuk belajar bersama, dan di tempat lain, Jujin kembali dibawa ke sekolahan itu oleh ibunya sendiri. Ibunya tetap memaksa Jujin harus bersekolah di sana, dan di lorong itu lagi-lagi dia melihat penampakan mayat yang berceceran. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menangis meratapi nasib di kamarnya. Teman-temannya menyadari dia seperti orang lain, apalagi kalau rambutnya yang aut-autan. Sewaktu jam pelajaran sedang berlangsung, Jujin tidak berada di mejanya dan guru pun mencarinya ke kamar. Sesampainya di sana, Jujin langsung menanyakan kecelakaan kebakaran 3 tahun lalu, apakah hanya kebakaran biasa karena dia merasa melihat jasad yang tercabik-cabik. Tanpa menjawab sepatah kata pun, guru langsung mengunci pintu kamarnya. Di kelas, Dayong dan Bora mengangkat tangan dan meminta izin ke toilet. Yang mereka lakukan sekarang adalah mencari hamster Dayong yang kabur seputaran dapur. Di sana, mereka sempat menyenter sesosok hantu siswi yang terlihat mengenaskan. Lampu menyala dan terdengar suara guru dan kepala sekolah yang berbincang. Guru menyampaikan bahwa kemungkinan Jujin mengetahui sesuatu yang langsung dibantah oleh kepala sekolah. Dia seakan tidak ingin membicarakan ini dan terus menganggap kebakaran itu bukanlah salah mereka. Sebuah mangkuk terjatuh dan di waktu bersamaan, anak-anak pada panik di dalam kelas karena hamster yang berkeliaran. Karena itulah, Dayong akhirnya ketahuan menyelundupkan hamster ke dalam asrama dan karena itu jugalah dia akan dideportasi. Dayong memohon untuk tidak dipulangkan dan dalam waktu yang bersamaan, seorang guru memanggil kepala sekolah di mana Jujin telah ditemukan mengakhiri hidup. Akhirnya, Dayong dibiarkan menetap tapi dengan syarat dia tidak diperbolehkan lagi memelihara hamster. Di hari berikutnya, Ensu terlihat pucat dan diberikan sebuah rosario oleh Dayong. Setelah itu waktunya ujian dan Ensu sekilas melihat penampakan Jujin di mejanya. Ada tetesan darah yang berasal dari atas plafon yang semakin banyak dan darah itu sampai mengguyur wajahnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi tapi sekarang hidungnya yang mimisan. Ada hal yang membuatnya murung yaitu hasil ujiannya yang jelek. Dayong mendapatkan nilai yang lebih baik kali ini dan rankingnya langsung melejit. Malamnya Ensu meminta catatannya kembali dan tengah malam dia tampak berjalan ke kelas. Di sana dia melihat hantu Jujin yang sedang duduk di kursinya dan mereka pun berbincang. Boram sempat memergokinya di sana tapi tidak melihat hantu Jujin. Besoknya Dayong memberikan coklat kepada Ensu tapi ditolak mentah-mentah. Ensu semakin salah paham ketika Dayong ingin meminjamkan buku catatan kepadanya. Ensu menegaskan bahwa dia bukannya terkalahkan tapi hanya tidak enak badan yang menyebabkan nilainya jelek. Hari berlalu dan Ensu semakin menjadi aneh. Dia selalu gagal dan merasa Jujin sering membisikkan sesuatu. Setelah itu dia dipanggil ke ruang guru dan yang dia dapatkan adalah teguran atas nilainya yang semakin anjlok. Ensu tidak merespon itu dan bertanya kapan Jujin kembali karena dia tidak tinggal di dalam kamar tapi selalu duduk di bangkunya. Diakuinya Jujin juga suka berbicara yang membuatnya tidak bisa berkonsentrasi belajar. Di kelas sewaktu Ensu sendirian, dia merasakan hal yang benar-benar membuat otaknya mau meletus. Ada lagi tetesan darah dari atas dan seember darah pun mengenainya yang ternyata hanyalah ilusinya saja. Akhirnya dia bertemu dengan dokter dan mengeluhkan kepalanya yang sakit dan badan yang terasa dingin. Tidak hanya itu, diakuinya dia juga mendengar suara dan mengalami hal-hal yang aneh. Dokter menganggap ini hanya perkara stres yang biasa dihadapi anak-anak dan memaksanya untuk meminum obat. Ensu lalu memuntahkannya lagi di toilet, tapi yang dilihatnya adalah ulat-ulat yang sebenarnya cuma obat biasa. Dayong menghampiri dan menanyakan keadaannya, tapi disambut negatif oleh Ensu. Dia menuduh Dayong sudah mengutuknya dan menyalahkan rosario pemberian Dayong yang katanya sejak mendapatkan barang tersebut, dia mulai menjadi aneh lalu menyerangnya. Beruntungnya saat itu Boram datang dan menarik Ensu. Setelah kejadian itu, Ensu malah meminta maaf kepada Dayong dan memintanya untuk meminjamkan buku catatan karena dia tidak tahu apa yang harus dipelajari. Semua ini benar-benar membuatnya frustasi dan atas perintah guru, dia pun disuntik obat penenang. Hari berikutnya mereka akan menghadapi babak terakhir ujian dan Ensu hanya menetap bercak hitam di atas plafon. Setelah itu anak-anak disuruh mengemas barang-barang untuk persiapan meninggalkan pendidikan. Disinilah Dayong melihat bercak darah di jam dinding dan penampakan Ensu yang semakin gak jelas. Boram mengabarkan berita kepulangannya besok lewat telepon dan lampu tiba-tiba padam. Rencananya dia ingin kembali ke kamar tapi saat itu terlihat jasad yang berceceran di lorong.
Dia ingin segera pergi tapi sayangnya pintu itu sudah terkunci. Boram lalu mencoba mencari di saku baju mayat tapi tidak menemukannya. Ensu sendiri sedang mencari orang-orang di dalam kelas dengan memegang sebilah pisau dan seseorang yang bersembunyi di bawah meja pun menjadi korban. Kembali ke Boram, dia akhirnya menemukan kunci sedangkan Dayong merintih kesakitan. Saat-saat seperti ini, Dayong sempat melihat hamsternya yang berkeliaran. Ensu sendiri sudah berdiri di belakang Boram sambil bertanya kemana semua orang. Entah apa yang ada di otaknya sekarang. Tiba-tiba dia menyerang Boram. Dalam situasi seperti ini, speaker berbunyi yang menyiarkan para murid telah gagal dan tahun depan mereka akan menentukan hidup mereka sendiri. Jadi persiapkan diri dan bersainglah menjadi yang terbaik, maka kemenangan akan di depan mata. Bersamaan dengan siaran itu, Ensu pun tertusuk. Walaupun mengenaskan, Boram segera membuka kunci gembok pintu sedangkan Dayong terlihat berusaha menyalakan lighter di tengah gas yang sedang bocor. Setelah itu diberitakan bahwa terjadi ledakan besar di sekolahan Yonghua yang kebanyakan menewaskan guru dan murid. Kejadian ini persis seperti 3 tahun yang lalu dan sekolahan diketahui didirikan secara ilegal. Situasi yang tidak sehat di dalam sekolahan yang memutus kontak dengan dunia luar telah membuat kebanyakan siswi stres. Boram ternyata satu siswi yang selamat tapi menyisakan luka bakar yang selamanya mengukir di wajahnya. 8 tahun berlalu ternyata sekolah di sana juga tidak membuahkan hasil apa-apa yang sampai sekarang pun dia susah mencari pekerjaan. Kadang dia berpikir bagaimana keadaan teman-temannya di sana dan tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.